Ayo, hati-hati ya kalau kalian suka baper ngelihat makanan lazis yang murah kayak gini. Itu tandanya kalian udah terjangkit virus makan receh. Setuju gak sih Foodies kalau dibilang kuliner itu emang jadi salah satu obat kangen ya kan? Ya, kayaknya sih semua sepakat pasti jajan makanan daerah itu bisa jadi pengobat rindu kalau kalian belum bisa mengunjungi tempatnya. Nah Foodies yang dari Solo nih, mana suaranya? Yuk ayo kita kumpul sini sedulur-sedulur. Makan receh punya sajian khusus nih, Surabi Solo Noto Suman Aji Jaya. Duh, enaknya pol ini sih Foodies. Nah Foodies, alhamdulillah nih sore-sore begini selain makan yang berat-berat, enaknya dibuka dulu sama yang ringan-ringan. Kali ini saya mau pilih yang berbeda, nggak yang gurih-gurih tapi yang manis-manis. Lokasinya strategis banget, nggak perlu jauh-jauh ke Solo. Cus, Foodies nggak bakal kesulitan juga buat nemuinnya. Pas banget nih di perempatan lampu merah Jalan Tebet Barat 1 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Deket kan? Masih di Jakarta aja kok. Sejak jam 9 pagi sampai jam 8 malam, kedai mungil ini menawarkan panganan khas Solo Surabi Noto Suman dengan macam-macam rasa. Nah Foodies, di belakang penggorengan mini ini nih ada ibu siapa Bu? Ibu Meli ini yang menggawangi Surabi Solo yang ada di Tebet nih. Bu Meli, bener ya ini Surabi Solo ya? Iya. Wah, luar biasa Foodies. Jakarta itu emang pusatnya segala macam, nggak cuma pusat ibu kota tapi pusatnya kuliner. Yang ada di Solo jauh-jauh di Jawa Tengah langsung dibawa ke sini ke Jakarta sama Bu Meli itu dibikin langsung. Oh iya, buat yang belum pernah cobain serabi Solo, serabi ini mirip banget sama pancake dengan tekstur lembut di tengah dan agak garing di pinggirnya. Eits, tapi kalau soal rasa jelas beda banget ya. Yang ini kan lokal punya alias asli Indonesia dari Solo, Jawa Tengah. Terus penasaran gak sih kalau rasanya tuh beda sama pancake, emang dibuat dari apa aja sih? Nih Foodies adonannya. Jadi ini tepung beras, santan, gula pasir. Jadiin satu ya Bu ya? Satu. Langsung kita lihat aksinya Bu Meli membuat serabi Solo. Kayak gimana sih Bu? Saya pengen belajar Bu. Nah, udah ketahuan kan bedanya? Tepung beras dan juga santan dicampur hingga menjadi adonan encer. Santan jadi tambahan wajib nih buat beberapa kue khas Indonesia di berbagai daerah. Cairan putih pekat dari hasil perasan daging kelapa ini akan menghasilkan rasa gurih dan manis. Wih, jadi makin penasaran gak sih nih buat icip-icipin Foodies? Jadi si serabi Solo ini dia mirip sama kue ape ya Bu? Kue ape yang martabak mini mungkin ya. Nah, martabak mini, cuma dia si pinggirannya itu lebih tipis ya Bu ya? Dia lebih bening. Dia lebih tipis, dia lebih kering. Dia lebih kering. Tengahnya dia nggak bisa kering. Oh, Tengahnya gitu. basah karena santan. Oh, jadi tadi bagian sedikit yang Ibu tambahin itu santan. Biar apa Bu? Biar manis gurih. Manis Jadi gurih kayak rasanya Bu lebih Meli ya. Rasanya lebih ajib, luar biasa deh yang. Betul tuh, rasanya emang jadi makin ajib kalau jadi gurihnya semakin pol. Kita cek yuk cara masaknya Foodies. Pertama, dioleskan campuran minyak dan kuning telur supaya adonannya tidak lengket di wajan. Lanjut, tuangkan adonan di atas wajan-wajan mungil yang sudah panas. Kemudian lebarkan sedikit ke bagian samping ya. Nah, selanjutnya tambahkan santan kental di bagian tengahnya. Sip, kalau udah matang nih Foodies, tinggal angkat dan gulung kayak gini. Di suhu ruangan surabi ini tahan selama 12 jam. Kalau di dalam kulkas, bisa tahan sampai 2 hari. Asik ya Foodies, suasana Ju tuh emang suasana receh banget. Bener-bener ada di perempatan, di pinggir jalan. Tapi bisa live show, ngeliat langsung gimana caranya si surabi itu dibuat. Terus sensasi berdiri di sini nih buat saya ada sedikit aroma-aroma. Nih, maaf ya saya buka. Gurih tuh, angus-angus gitu, enak banget dibikin ngiler. Yes, menyaksikan proses pembuatan makanan emang selalu bikin nafsu ya Foodies buat langsung makan jadi semakin kuat. Soal ini indera penglihatan dan penciuman kita kan sudah disajikan pemandangan yang menggiurkan. Nah, selain rasa original nih, seiring permintaan pembeli, serabi Solo ini sekarang juga dimodifikasi dengan beragam rasa tambahan. Coklat, keju, pandan, pisang, nangka, ataupun durian. Aduh, semuanya bikin mopeng ya Foodies. Yaudah kita coba ikutan bikin yuk. Kayaknya sih gampang nih.
Emang biasa. Emang biasanya foodies kalau kayak gini itu butuh jam terbang ya. Jadi karena Bu Meli udah pakai feeling, udah nggak pakai takaran lagi. Harus sabar. Oh, Itu kesabaran yang ekstra. luar biasa. Kelihatannya memang mudah. Iya bener, Makanya itu susah. betul Bu. Nah, tuh kita lihat nih. Ini hasil bikinan saya yang baris ini. Hasil bikinannya Bu Meli yang baris ini, nanti kita bandingkan ya hasilnya kayak gimana. Kalau semua wajannya sudah terisi adonan, taruh tutup wajan di atasnya ya yang terbuat dari tanah liat. Eits, tapi hati-hati, ini awas ya foodies, panas loh. Panas, dia panas. Duh. Seriusan panas ini foodies. Aduh. Ibu nggak pakai pegangan, Bu? Harus belajar. Hidup di Jakarta itu keras. Tapi keren Bu Meli. Kelihatannya simple, penggorengannya mini, adonannya mini. Tapi ini semua berdiri di sini nih, panas loh. Ternyata surabi Solo itu beda dengan surabi Bandung. Surabi Bandung dibuat dari tepung terigu, telur, air kelapa atau santan, serta ada kuah gulanya. Sementara nih, kalau surabi Solo mengandalkan tepung beras dan santan kelapa. Oke, kita balik lagi foodies. Kayaknya serabinya udah mateng tuh. Aduh, wanginya ampun. Ini asli kayaknya lazis foodies. Surabi Solo ini udah siap diangkat, ditandai dengan adonan serabi yang sudah setengah matang ya. Empuk di bagian tengah dan agak hangus di pinggirnya. Yaudah, kita langsung angkat aja. Cus! Ini beneran gak mudah loh, kelihatannya simple foodies. Tuh kan tuh ibu masih begini, Bu. Pak, itu udah matang. Oh, udah matang. Nanti dia kering dengan sendirinya. Iya. Gini. Robek foodies. Mohon maaf. Yang bagian amatir sebelah sini. Lah dia nempel, Bu. Gimana sih? Lah jadinya kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang ini berhasil. Susah ya. Dalam kondisi hangat ini, selanjutnya serabi akan dibungkus dengan gulungan daun pisang dan ditempatkan di dalam box-box plastik. Daun pisang berfungsi sebagai pembatas supaya surabinya tidak menempel satu sama lain. Soal harga, receh sih pastinya. Satu box serabi Solo isi 5 ini cuma 20.000 foodies. Wih, istimewa ya. Gak perlu jauh-jauh ke Solo, cukup melipir aja ke Tebet Jakarta Selatan. Udah bisa menikmati serabi Solo yang otentik ini. Nah, foodies tugas saya udah selesai ya. Cukup lah ya bantu-bantuinnya, udah tahu gimana caranya. Ini saya tahu sini, Mas. Makasih ya, Mas. Ini buat saya boleh? Oh. Nih. Masnya cuma ngangguk-ngangguk, ragu-ragu, boleh gitu doang. Nggak apa-apa, saya ambil aja. Kita nanti cobain ya, foodies. Yuk. Nah, foodies, ini rasa surabinya itu memang benar tadi kata Bu Meli, gurih, manis. Jadi si adonan tepung berasnya itu yang dicampur juga dengan santan dan juga gula itu memberikan rasa manis. Nah, tambahan santan yang tadi disiramkan ke bagian tengah setelah masuk ke dalam wajan itu memberikan rasa gurih di bagian tengah. Terus kalau di luarnya itu matang, di bagian tengahnya itu dia jadi kayak teksturnya creamy gitu. Nah, karena tadi saya makan yang keju, variannya itu jadi rasanya ada asin-asinnya. Ini overall enak banget, rekomen banget. Segini sih cukup banget buat satu orang karena ini light banget, ringkes. Hap, satu mulut langsung habis. Makanannya receh, harganya juga receh, tapi rasa nggak recehan, lazis. Tuh jaminannya foodies, rasanya tuh emang sama persis dengan yang ada di Solo. Sementara belum bisa ke Solo, ya udah mampir aja ke Tebet ya buat ngobatin kangennya. Biar makanan dan tempatnya receh, tapi dijamin rasanya gak recehan.